Berikut tahapan dalam pengisian dokumen rekap SLS bagi PML. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal paham. Juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan untuk video pada kali ini akan saya berikan informasi terutama bagi teman-teman PML ya, bagaimana sih cara mengisikan dokumen RS atau rekap SLS. Sesuai informasi, kita ketahui bersama untuk rekap SLS merupakan rekapan dari hasil pemetaan teman-teman ya, teman-teman PPL di lapangan, di mana dari dokumen LKM. Dan sebagai contoh, ini adalah hasil LKM dari salah satu petugas saya di lapangan, dan kebetulan untuk petugas saya ini dibebani dengan 15 SLS dan non-SLS ya, atau wilayah tugasnya, yaitu ada 15, di mana terdiri dari 13 wilayah SLS dan 2 merupakan wilayah non-SLS. Dan pada saat saya membuat video ini, kebetulan untuk PPL saya ini, salah satu PPL saya ini sudah menyetorkan semua ke 15 dokumen LKM, yang artinya petugas tersebut memang untuk kegiatan di lapangannya sudah selesai. Kemudian seperti yang teman-teman lihat pada layar, ini adalah hasil dari salah satu isian di dokumen LKM di salah satu SLS yang menjadi wilayah tugasnya. Dan seperti yang teman-teman lihat pada layar, untuk satu SLS ini dicontohkan dibagi menjadi 3 segmen, di mana ketiga segmen tersebut untuk muatan dominan segmennya yaitu berkode 1, di mana merupakan pemukiman biasa. Setelah teman-teman PML menerima hasil atau dokumen LKM hasil pemetaan PPL, maka teman-teman PML wajib untuk memeriksa bagaimana isiannya. Dan di sini sudah dituliskan oleh PPL saya untuk jumlah perkiraan KK ada 96 KK dan ditulis di kolom bagian atas ini. Kemudian untuk SLS yang lain seperti yang teman-teman lihat pada layar, ini ada satu SLS di mana dibagi ke dalam 4 segmen, dan segmen 1 itu masuk muatan dominannya yaitu pertokoan karena setelah dilakukan pemetaan ditemukan lebih banyak PKU daripada tempat tinggalnya. Di segmen 1 tersebut ditemukan hanya 3 bangunan tempat tinggal, tetapi ada 6 PKU, yang artinya PKU-nya lebih banyak, maka di kode 8 karena mengacu dari isian kode di kolom 3 ya. Kemudian untuk nama wilayah konsentrasi ekonomi di strip ya, karena sebagai informasi jika kolom 3-nya berisi kode 8 sampai dengan 13 lain 11, maka kolom 4A sampai dengan 4D-nya harus terisi. Dan walaupun ini bukan merupakan wilayah konsentrasi ekonomi, tidak ada nama konsentrasi ekonominya, maka di strip. Kemudian jumlah shift dari wilayah ini saya strip juga karena dari masing-masing toko tersebut jam operasionalnya itu berbeda-beda. Kemudian tetapi mayoritas yaitu jam operasional pukul 8 sampai 16. Ini sementara saya strip terlebih dahulu, dan pada saat rekon kedua akan saya coba tanyakan apa sih seharusnya yang harus diisikan di kolom 4B ini ya. Kemudian untuk hasil penelusuran di lapangan didapatkan untuk segmen 1 ini ada bangunan tempat tinggalnya yaitu 3, tempat tinggal kosongnya 0, ada PKU-nya 6, kemudian BTT non usaha, BBTT non usaha ada 1, dan ada muatan usaha ada 6. Kemudian dari total perkiraan KK yang dihasilkan, ini mohon maaf saya salah isi. Untuk perkiraan KK dari Pak RT atau ketua SLS-nya ada 52 KK. Kemudian bangunan tempat tinggal di masing-masing segmennya ditemukan ada segmen 13, segmen 224, segmen 39, dan segmen 4-nya ada 13. Dengan penggunaan penghitungan rumus, kemudian sudah saya cross check juga untuk hasilnya sudah sesuai untuk perkiraan KK-nya ya. Kemudian untuk total muatannya yaitu jangan lupa dijumlahkan dari yang lebih besar mana antara kolom 5 dan 6, kemudian ditambah dengan kolom 7, kolom 9, dan kolom 10. Kemudian hasilnya dituliskan di kolom
11. Dan teman-teman PML pada saat melakukan pemeriksaan jangan lupa untuk memeriksa juga, bisa menggunakan kalkulator ya, apabila dikhawatirkan ada kekeliruan. Kemudian untuk mempermudah pada saat melakukan rekap SLS, maka sebaiknya untuk per kolomnya itu dijumlah di baling bawah ya, di luar kolom, di luar baris juga bisa dituliskan totalnya untuk masing-masing dari mulai kolom 5 sampai dengan kolom 11. Dan kemudian sebagai informasi, teman-teman lihat untuk di kolom 12 ini saya isikan 00. Kenapa 00? Karena saat setelah dijumlahkan di kolom 11 ini, untuk total muatan di SLS ini ada 87 saja. 87 muatan ini, kemudian untuk muatan dominannya adalah pemukiman biasa, maka cukup dijadikan satu sub SLS saja. Maka untuk pengkodean sub SLS karena hanya satu saja, maka dituliskan dengan 2 digit 00. Selanjutnya untuk hasil pemeriksaan dokumen LKM ini dimasukkan ke dalam lembar RS ya, atau rekap SLS. Ini nama SLS-nya, kode SLS-nya adalah 0015 dengan nama RT10 RW 04 ya, maka di rekap SLS atau rekap DRS juga harus dituliskan di kolom tersebut atau di baris tersebut juga. Dan sebagai informasi untuk teman-teman, kebetulan untuk di wilayah tempat tinggal di mana saya tinggal dan di wilayah tugas saya, untuk total muatan tidak ada yang lebih dari 180 muatan, yang artinya untuk semua wilayah baik SLS maupun non SLS di mana saya merupakan beban tugas saya, tidak ada yang dibuat menjadi sub SLS. Jadi semua sub SLS-nya berkode 00. Ini karena sudah pasti berkode 00, maka untuk RS-nya atau lembar RS-nya ini sudah saya tulis semuanya berdasarkan, saya copy dari ID SLS ya, dari mulai RT1 RW 1-nya sampai yang terakhir. Ini teman-teman lihat ini masih blank, artinya masih blank di sini, belum saya rekap karena memang petugas yang memiliki beban tugas di wilayah ini belum setor dokumen LKM ke saya, sehingga saya tidak bisa melakukan rekap SLS-nya. Ini yang sudah terisi, artinya teman-teman yang diberi tugas untuk memetakan di wilayah ini sudah setor dokumen LKM, sehingga sudah saya periksa dokumen LKM-nya, sudah saya sesuaikan dengan di aplikasi Welkerstat dan juga di petanya. Dan menyambung dari tadi, bahwa untuk kode SLS-nya sudah saya tulis secara urut menyalin dari ID SLS, karena kebetulan di wilayah di mana saya tinggal untuk semua wilayahnya tidak dibagi menjadi beberapa sub SLS, semuanya hanya cukup dijadikan satu sub SLS dengan muatan dominan mayoritas adalah pemukiman biasa. Ini seperti yang tadi mengacu dari contoh LKM yang tadi, yaitu RT1 RW 4. Nah, di sini maka untuk jumlah yang tadi nih, untuk kolom-kolomnya PTT-nya ada KK-nya 52, kemudian PTT-nya 49, kemudian PTT 02, PKU 15, kemudian PPTT non usahanya ada 8 dan jumlah perkiraan muatan usahanya ada 25, total muatannya ada 87. Dari angka-angka ini disalin ke dokumen RS. Di baris yang sudah saya isi ya, untuk kode SLS adalah 0015, sub SLS ini disalin dari kolom 12 yang tadi, dokumen LKM 00 ya, karena untuk sub SLS-nya hanya satu saja, maka di kode 00 untuk di wilayah saya tinggal. Untuk teman-teman apabila muatannya lebih dari 180, maka bisa dijadikan 2 sub SLS. Dan apabila muatannya memang berbeda untuk muatan dominan segmennya, juga bisa dibuat sub SLS lebih dari satu. Kemudian mengacu dari saya contoh di mana yang menjadi wilayah tugas saya, RT1 RW 4 ini salinannya tadi ya sama. Jika teman-teman lihat ini saya samakan. Ini untuk RT1 RW 4 totalnya tadi sudah saya totalkan. Nah, ini semuanya isinya sama, tinggal menyalin saja. Jadi lebih baik untuk di dokumen LKM-nya di jumlah per kolom, sehingga teman-teman mudah atau mempermudah teman-teman pada saat melakukan rekap SLS. Nih 52,
Kemudian RT 1 RW 4 tadi 52, 49, 2, 15, kemudian 8, 25 dan 87. Kemudian untuk di kolom berikutnya ini karena bukan merupakan wilayah konsentrasi, maka di kolom berapa ini 12 sampai dengan kolom 15-nya tidak terisi, dan kolom 16-nya diisi muatannya tadi muatan domainanya adalah kode 1 yaitu pemukiman biasa. Dan di sini untuk kolom 17-nya mohon maaf, apakah terdapat perubahan batas atau hasil rekonnya, ini saya kode 1 iya. Kenapa? Karena setelah saya lihat pada peta, ini untuk peta RT 1 RW 4-nya ada perubahan batas, di mana batas sebelumnya adalah ini disilang, diberi garis silang dengan spidol atau pulpen ya, ini dengan pulpen. Kemudian batas yang seharusnya ini spidolnya kurang jelas, ini sebenarnya warna merah ya, tetapi pada saat di video ini kurang jelas. Ini nanti coba saya tebali lagi. Kalau di peta sudah terlihat warna merah, hanya saja kurang jelas seperti itu. Dan ini adalah batas SLS yang seharusnya untuk wilayah RT 1 RW 4. Sehingga untuk di kolom 17 dokumen RS-nya tadi, di sini ya berkode 1 yang artinya memang ada terdapat perubahan batas dan dikonfirmasi ada di peta WS tersebut. Dan untuk wilayah SLS yang terdampak di sini ini adalah RT 4 RW 4. Maka teman-teman nanti PML harus menyesuaikan ya. Dan untuk contoh yang saya sampaikan ini RT 4 RW 4 kebetulan petugasnya sama, maka saya langsung cek saja untuk peta di RT 4 RW 4. Dan ini adalah petanya, ini sama, bentuknya sama seperti yang tadi di RT 1 RW 4 untuk batas yang salah disilang, kemudian batas yang seharusnya beri garis, dan untuk taggingnya di titik yang sama. Jadi intinya di sini teman-teman PML pada saat melakukan rekap SLS, maka penting untuk teman-teman memeriksa satu persatu dokumen LKM hasil dari pemetaan teman-teman PPL di lapangan, kemudian diperiksa dari per kolomnya apakah isiannya sudah sesuai atau belum, terutama untuk menentukan perkiraan kakaknya ya. Jadi diminta teman-teman PPL untuk menuliskan perkiraan kakak dari ketua SLS-nya berapa, dituliskan saja di atas kolom 5 seperti ini. Sehingga teman-teman PML mudah dalam melakukan pemeriksaan. Untuk menghitung di kolom 5 kan ada rumusnya tersendiri. Kemudian untuk di kolom 11 juga teman-teman PML harus jeli dalam penghitungan muatannya ya, karena pastinya ada PPL yang masih ada yang keliru dalam penghitungan. Sebenarnya mungkin bukan keliru karena memang terlalu capek atau bagaimana, maka yang seharusnya kolom 8 yaitu kolom BKU tidak ditambahkan, ada yang memang satu segmen atau terlewat 2 segmen ikut ditambahkan untuk mengisi atau menjumlahkan di total muatan di kolom 11-nya.